Dan saya ingin mengatakan ini kegagalan dari Wih, Menko Perekonomian dan wih, timnya. Ada Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Investasi ya, dan iya, hal-hal iya, lain, iya. menteri-menteri yang berada di dalam Kemenko Perekonomian itu. Saya akan menyoroti di Menteri Ketenagakerjaan. Gagal total. Di kementerian ini gagal total. Menterinya harus Gagal mundur. berarti ya. Menteri dan wakil menterinya harus mundur. Walaupun 6 bulan Bang. Mari kita lihat fakta dulu. Satu, job fair. Job fair itu udah nggak reliable lagi dalam dunia teknologi yang udah maju. Tadi udah dijelaskan lah. Dengan menggunakan aplikasi itu bisa. Oh, belum ada lowongan. Tapi seminggu kemudian gue lihat itu di meja job fair, gue datang ke job fair, itu ada PT dia tuh ada nama PT itu. Dalam hati gue permainan ya kan. Saran gue mah ya, kalau umpamanya nggak bisa ngurangin pengangguran, jangan nambah-nambah pengangguran dong. Oke, halo sobat lagi populer dimanapun berada, semoga kalian tetap sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sobat semuanya, kita kemarin dibikin heboh soal kasus job fair yang mana sampai Pak Wamenaker itu bikin geram gitu loh. Bikin geramnya gimana? Ya, bisa-bisanya Pak Wamenaker ini menyuruh HRD yang bilang kalau job fair itu cuma omong kosong ya, supaya dipecat. Waduh, ini kan bikin track record Pak Wamenaker ini jadi buruk ya Pak. Padahal selama ini kita ketahui bahwa Pak Wamenaker ini baik banget hatinya, selalu berada di pihak para pekerja yang didolimi oleh atasan-atasannya ya. Yang viral itu soal kasus penahanan ijazah. Tetapi untuk kasus masalah job fair ini terkesan kok Pak Wamenaker ini malah gimana ya? Kok gak melihat realita yang ada begitu loh ya. Sehingga ini ada salah satu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang bernama Pak Said Iqbal ya. Ini meminta agar Pak Prabowo untuk memberhentikan Menteri Ketenagakerjaan karena dianggap tidak becus ya untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai sebagaimana yang dijanjikan oleh presiden kita, wapres kita dulu, ada 19 juta lapangan pekerjaan itu ya. Dan juga Pak Said Iqbal ini setuju kalau job fair itu memang udah gak reliable, gak sesuai perkembangan zaman. Harusnya Menteri Ketenagakerjaan ini menciptakan aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk bisa dapat kerja, begitu, intinya seperti itu. Harusnya Menaker ini sadar diri, harus berbicara sesuai fakta, bukan malah playing victim begitu. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita saksikan berikut ini videonya. Bahwa yang selalu pemerintah mengatakan Pemerintah lapangan kerja mengatakan terbuka, katakan terbuka. tadi janji politik 19 juta, Wih, janji atau politik. lapangan kerja tersedia setiap pertumbuhan ekonomi 1% bisa menyerap 400.000, kalau dia 5% bisa hampir 2 juta. Itu tidak menjelaskan realitas di sektor formal dunia ketenaga kerja. Nah, ya tidak sesuai realitanya, guys. Ini mana ini? Kita nunggu sampai kapan? Sampai para pekerja ini jumlahnya makin naik, membludak. Kayak dikasih harapan palsu terus, gimana gak kesel coba? Mari kita lihat beberapa fakta. Dan saya ingin mengatakan ini kegagalan dari Menko Perekonomian dan timnya. Oke, kegagalan Menko Menteri Perekonomian, Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Investasi ya, dan hal-hal lain, menteri-menteri yang berada di dalam Kemenko Perekonomian itu. Saya akan menyoroti di Menteri Ketenagakerjaan. Gagal total. Gagal total. Di kementerian ini gagal total. Menterinya harus mundur. Nah ini ya, menterinya harus mundur karena dianggap gagal total. Ya mungkin yang bagi para pekerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan memang merasakan, tetapi bagi mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan yang enak itu biasa-biasa aja. Tetapi cobalah ya buat yang nganggur atau di PHK ya, mungkin akan mengatakan yang sama dengan yang dikatakan oleh Bapak Said Iqbal ini ya.
Menteri dan wakil menterinya harus mundur. Harus Walaupun mundur. 6 bulan Bang Ade. Waduh. Gagal total. Carut marut. Siapa yang setuju nih? Karena dianggap gagal total. Kayaknya netizen juga banyak ya yang setuju. Kalau aku lihat komentar-komentar yang berseliweran itu juga memang gagal total. Lah, mana faktanya 19 juta lapangan kerja gitu? Itu mah nggak seberapa. Oh, ini kan HRD yang kemarin viral itu ya? Oh iya, Pak Hasan ini. Tadi saya mau ngomong tuh yang dia ambil uang itu tadi. Mari kita lihat fakta dulu. Lihat fakta, Satu, oke. job fair. Job fair, oke. Job fair itu udah nggak reliable lagi dalam dunia teknologi yang udah maju. Tadi udah dijelaskan lah. Dengan menggunakan aplikasi itu bisa. Dulu tahun 91, Dinas Tenaga Kerja itu adalah frontline dalam orang mencari kerja, mendapatkan pekerjaan, dan mengadu terhadap persoalan ketenaga kerja. Oke, itu dinas Tapi Dinas Tenaga Kerja sekarang udah nggak berperan lagi. Ah, gimana tuh sekarang? Jadi pemerintah telah mengurangi, bahkan meninggalkan perannya untuk menyiapkan tenaga kerja tadi. Dulu gitu. di Dinas Tenaga Kerja itu, setiap orang yang akan mencari kerja, dia bikin kartu kuning. Di situ dia akan tulis nama dia, kemampuan dia, lulusan dia, apakah itu level SMK, SMA, level diploma maupun level strata 1, S2 maupun S3. Kartu kuning itu wajib. Dengan demikian, Dinas Tenaga Kerja adalah menjadi bank daripada angkatan kerja. Jadi begitu investor masuk ke dalam satu kabupaten kota atau provinsi, dia sudah ada tersaji. Dan itu yang dilakukan sekarang oleh Vietnam. Vietnam itu kenapa sekarang menjadi tujuan utama daripada investasi. Saya punya kawan, saya beberapa kali ke Vietnam. Di situ pemerintah begitu investasi masuk, nih tenaga kerja. Ini spesifikasinya. Anda mau apa? Ini kami dapat. Oh iya. Jadi kalau di sini kan masih susah ya, apalagi dihalangi oleh ormas-ormas itu ya. Jadi kalau di Vietnam itu orang mau mendirikan lapangan kerja itu langsung dikasih data gitu. Ini orang yang mau kerja sama kamu. Kalau di Indonesia nyogok dulu. Ini adalah bukti bahwa menaker ini kayak kurang serius gitu, tugasnya kok kurang maksimal begitu loh ya kok. Apalagi yang kemarin mengatakan bahwa yang antusias, yang mereka yang berumbruk-umbruk datang ke job fair tersebut di Bekasi ya, itu bukan karena mereka itu gak punya lapangan kerja, akan tetapi karena mereka antusias mengikuti job fair itu. Ini kan kebangetan gitu loh. Jadi Menteri Ketenagakerjaan ini orang-orangnya mungkin nggak pernah berada di posisi nganggur, mungkin seperti itu. Bahkan Menteri Bahlil ya mengatakan bahwa mereka itu kurang bersyukur, kufur nikmat katanya. Gimana mau hidup terasa nikmat kalau hidup aja mikirin besok mau kerja apa gitu. Masih sempoyongan. Gimana sih rasanya orang pengangguran itu? Pasti yang dipikirkan adalah pusing guys, pusing. Gimana mau menikmat? Gimana mau ada premanisme, mau gimana ngambil uang? Semua ada kok di kartu kuning. Itu tahun 91. Vietnam baru jalanin sekarang. Nah Indonesia udah dari tahun 91 udah ada. Harusnya tinggal dia konversikan menjadi aplikasi. Dengan HP tidak perlu namanya tetap kartu kuning, tapi dia cukup mengisi HP. Jadi mereka nggak perlu datang ke job fair. Apa itu job fair? Dia mengisi. Ya. Ini bagus banget ini usulannya ini. Harusnya Pak Wamenakar ini jangan asal main pecat aja. Dilihat faktanya Pak, harus mengikuti perkembangan zaman. Sampai-sampai ada yang pingsan itu apa gak peduli gitu loh. Ya Allah, kalau bisa jangan diadakan job fair memang betul, supaya apa mereka gak desa-desakan sehingga gak ada yang pingsan begitu loh Pak. Dibikinlah aplikasi Pak ya. Aduh. Tapi si Dinas Tenaga Kerja atas instruksi Menteri Tenaga Kerja
membuat aplikasi. Hmm. Isi, dengan mengisi ada bank data. Ada bank data, Itu oke. dalam Vietnam. Vietnam. Kenapa sekarang Vietnam itu jadi tujuan utama dan nyari kerja semudah kita tahun 90-an nyari kerja gitu. di Bekasi. Di Bekasi? Itu nyari kerja tahun 90-an. Pengusaha yang ngejar-ngejar ke apa itu, ke buru-buru calon-calon tenaga kerja. Saya tahu benar itu tahun 91. Gak ada itu joper-joper sampai berebut begitu. Nah, di Serang untuk masuk ke satu perusahaan raksasa tekstil, di Serang, satu maksud saya, itu 40 juta. Wih, ngeri. Guys, ini gimana ini? Menaker. Harus lihat ini ya. Jangan tutup mata sebelah gitu. Jangan pura-pura tidak tahu. 40 juta ini bukan angka yang kecil ini. Iya, jagoan di Jawara. Si personalnya aja takut. Kalau kamu nggak melalui saya, maka kamu saya ganggu. Bahkan rumah si kepala personalnya didatangi oleh preman itu. Iya. Di Subang itu 10 juta. Untuk masuk sekedar daftar dulu. Belum tentu diterima. Sekedar daftar. Yang kalau 40 juta tuh pasti diterima. Yang di Cikarang itu 5 sampai 20 juta, betul. Terkonfirmasi, betul. Jadi job fair itu membuka borok raksasa kita yang tidak mampunya Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menterinya untuk mengelola yang disebut pasar kerja. Oke, kita simak dari sisi orang yang mencari kerja saat job fair itu. Ini dia. Saat ini Mbak Fadila ini lulusan apa dan sedang mencari pekerjaan apa dalam job fair tersebut, Mbak Fadila? Saya lulusan tahun 2024. Saya tuh pas awal lulus berpikirnya kalau misalkan saya lulus nih, saya bisa langsung dapat kerja gitu kan. Nyatanya setelah saya lulus, saya malah ya susah untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Saya berpikir saya mencari-cari lewat media sosial tentang lowongan-lowongannya, ternyata email-email pun susah gitu. Lagi susah ini. Nah, pas di satu posisi lagi Bekasi lagi buka banyak gitu di job fair. Saya berpikir kalau misalkan itu pasti jelas gitu, soalnya kan dari bupatinya langsung. Ternyata itu sama saja kayak apa? Apa sih? Kayak zong. Sama kayak susah gitu Pak. Zong nggak dapat kerja. Susah untuk ini ya. Jadi sampai di sana tuh kita cuma scan barcode doang. Jadi ini kesaksian dari orang yang nyari job fair ya, merasa di-prank, nggak dapat apa-apa gitu, nggak ada pemberitahuan lebih lanjut untuk interview, untuk apa. Ya intinya formalitas gitu. Oke, dari sisi netizen. Orang ngomongin fakta diancam dipecat. Bagaimana sih? Sekarang logikanya gini aja ya. Masa iya setiap hari warga negara Indonesia nggak ada yang ngelamar kerja gitu? Nggak ada yang masukin lamaran kerja ke PT langsung atau ke via email gitu ya kan? Belum lagi yang dari yayasan, dari BKK. Masa nggak ada setiap hari? Pasti ada lah. Ngomongin soal ngelamar kerja ya, gue dulu ngelamar kerja lucu banget nih, ya kan? Gimana tuh? Jadi ceritanya gue datang ke PT Bonafit gitu, guys, berdua sama teman gue. Gue datang, pas nyampe, gue nanya ke security, Pak, izin Pak, saya mau naruh lamaran. Oh taruh aja Mas di belakang pos sapam, katanya gitu. Oh langsung taruh aja Pak. Iya taruh aja nggak apa-apa, kata sapamnya gitu kan. Gue taruh tuh ceritanya, gue jalan ke belakang pos sapam. Buset, lamaran bertumpuk-tumpuk, gila kagak. Alhasil gue nggak jadi. Kenapa Mas nggak jadi? Kata securitynya gitu kan. Tak apa Pak, saya ngelamar kalau ditumpuk-tumpuk gitu. Paling itu nantinya dibakar. Dia nyengir kan ya. Langsung dia ngomong, ini belum ada lowongan Mas, kata dia gitu. Oh belum ada lowongan. Tapi seminggu kemudian gue lihat itu di meja job fair, gue datang ke job fair, itu ada PT dia tuh ada nama PT itu. Dalam hati gue, emang permainan nih, ya kan? Saran gue mah ya, kalau umpamanya nggak bisa ngurangin pengangguran, jangan nambah-nambah pengangguran dong. Bukannya apa-apa Pak,
Kalau umpamanya dia nganggur terus dia daftar jadi ojol, saingan gue nambah banyak. Iya. Lalu PA. Iya, ini adalah netizen yang berbicara tentang fakta bagaimana dia dulu mencari pekerja, langsung datang ke pabriknya, tanya ke security, surat lamarannya disuruh taruh ke belakang, tahu-tanya di belakang ada surat lamaran, berkas-berkas lamaran yang juga numpuk dan dia gak jadi karena nasibnya bakal serupa kayak gitu. Dan anehnya PT tersebut kata yang katanya tidak membuka loker itu ternyata di job fair itu ada di situ. Ini kan realita guys. Jadi Pak Wamenaker tolong ya kalau berbicara jangan kesannya membela yang di atas lah Pak. Cobalah membela yang di bawah-bawah ini Pak ya. Kasihan Pak yang di bawah. Harusnya yang di atas itu. Wah, makanya tadi Pak disebut gagal ya, menteri-menteri yang berhubungan dengan ekonomi itu disebut gagal. Memang kalau Pak Prabowo tidak tegas, ini ya sampai kapan kita gini terus? Nanti lama-lama investor-investor di Indonesia pada kabur ke luar negeri. Nah, kita lama-lama semakin susah ini Pak kalau tidak dibenahi mulai dari kementerian Pak, itu baru 6 bulan. Oke sahabat semua, semoga video ini menjadi informasi dan inspirasi buat kita semua ya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila adalah salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.